warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar Lestari, NPM 1804040061, kelas D, jurusan Ekonomi Syariah, mata kuliah Manajemen Perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban ujian tengah semester, yaitu yang pertama, fungsi perencanaan. Perencanaan atau planning adalah suatu rangkaian persiapan tindakan untuk mencapai tujuan. Tahapan dalam perencanaan adalah 1. Identifikasi persoalan. 2. Perumusan persoalan. 3. Proyeksi keadaan di masa yang akan datang. 4. Pencarian dan penilaian atas berbagai aktivitas. Yang kelima, penyusunan rencana yang dipilih. Keuntungan perencanaan: membantu manajemen menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Kedua, memperjelas manajer dalam memahami keseluruhan gambaran operasi. Ketiga, menjelaskan cara pemberian perintah dalam beroperasi. 4. Membuat tujuan lebih khusus mudah dipahami. 5. Menghemat waktu, usaha, dan dana. 6. Memudahkan dalam melakukan koordinasi. Kelemahan perencanaan: pekerja yang tercakup dalam perencanaan mungkin terlalu berlebihan pada kontribusi nyata. Yang kedua, perencanaan cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, perencanaan kadang terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang kedua, fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan. Yang pertama, menetapkan tujuan. Tujuan adalah untuk mengembangkan SDM, sumber daya manusia, yang dijalankan melalui program sertifikasi dan program global talent agar dapat memenangkan kompetisi global. Telkomsel sebagai penyedia solusi nirkabel terkemuka di Indonesia. Telkomsel selalu berusaha menyediakan layanan seluler seluas-luasnya berstandar layanan kelas global dan mengacu pada kepuasan pelanggan. Yang kedua itu merumuskan keadaan sekarang. Strategi pengembangan jaringan yang ditetapkan PT Telkomsel adalah membangun infrastruktur di luar Jakarta terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke Jakarta. Yang ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Yang keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab. Etika bisnis adalah prinsip dan dasar yang menentukan cara mengelola perusahaan yang mencakup semua aspek baik individu, perusahaan maupun masyarakat dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal, ekonomi dan sosial. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial atau CSR adalah suatu mekanisme sebuah perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya dengan stakeholder yang melampaui tujuan tanggung jawab sosial khususnya di bidang hukum. Baik, pertanyaan yang keempat. Ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Menurut saya tidak setuju karena sebuah tanggung jawab atau sosial atau CSR adalah suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur undang-undang dengan tujuan menunjukkan sifat kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.